Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang itu pasti punya kecenderungan. Karena setiap yang namanya akidah itu pasti akan memberikan kecenderungan pada sesuatu. Misalnya contoh, kalau dia adalah orang yang baik, pasti akan cenderung berkumpul dengan orang-orang yang baik. Begitupun juga ketika ada orang yang tidak baik, ya cenderung akan berkumpul dengan orang-orang yang juga tidak baik. Tidak mungkin yang sebaliknya. Seorang muslim punya keberpihakan terhadap agamanya. Yang bukan muslim pun punya keberpihakan terhadap agamanya. Dan itu adalah sesuatu yang lumrah. Maka ketika seorang muslim dia menyatakan bahwa akidahnya Islam, ya seyogyanya, selayaknya dia punya kecenderungan, keberpihakan terhadap agamanya itu. Dan itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang wajar. Sebagaimana itu juga bisa diterapkan dalam perkara-perkara yang lain. Artinya kita bisa melihat bahwa kalau ada seseorang yang berkata bahwa dia adalah seorang muslim, tapi dia mengatakan saya netral, maka dia tidak bisa dikatakan seorang muslim yang sempurna. Karena akidah Islam itu mengharuskan adanya keberpihakan, adanya kecenderungan pada sesuatu. Maka seseorang yang berakidah Islam akan mengetahui bahwa dia misalnya terikat pada hukum-hukum Allah. Kenapa dia terikat pada hukum Allah? Karena dia mencintai Allah dan Rasul-Nya. Dia faham bahwa ketika dia kembali kepada Allah, maka setiap perbuatan-perbuatan dia akan dipertanggungjawabkan. Dia percaya dengan hari akhir, hari pembalasan, di mana setiap amal, baik ataupun buruk, akan ditera dan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seadil-adilnya. Beda dengan orang-orang yang bukan muslim misalnya. Dia tidak meyakini adanya akhirat. Bahkan mungkin mengatakan bahwa orang yang meyakini akhirat itu hanyalah self-fulfilling prophecy. Sebuah ramalan, kata dia secara singkat. Dia tidak meyakini adanya hidup setelah mati. Maka kecenderungannya pun jelas berbeda dengan seorang muslim. Dia tidak peduli dengan halal dan haram. Dia tidak peduli dengan masalah baik dan buruk menurut Allah. Dia tidak peduli dengan misalnya apakah dia mendukung pemimpin-pemimpin yang bukan muslim atau tidak. Dia tidak peduli. Kenapa dia tidak peduli? Karena dia tidak punya kecenderungan sama sekali terhadap Islam. Kecenderungannya jelas berbeda dengan orang-orang muslim. Ini harus kita pahami, bahwa setiap akidah itu punya kecenderungan. Maka kecenderungan orang-orang muslim melihat lebih daripada dunia. Tidak sama dengan orang-orang yang munafik atau yang hanya mengaku muslim, tapi akidahnya tidak membuat dia cenderung kepada akhirat. Maka mereka yang seperti ini biasanya cenderung pada dunia. Orang-orang muslim menentukan pilihan bukan hanya gara-gara sesuatu yang fana. Infrastruktur misalnya, kekayaan misalnya, apalagi hanya soalan kegantengan atau misalnya urusan-urusan harta misalnya. Tidak seperti itu. Andaikan yang dilihat adalah infrastruktur, maka Fir'aun lebih banyak membangun infrastruktur bersama Haman, kaum Ad, gitu kan ya, Irama Zatil Imad. Mereka kemudian membangun gedung-gedung yang tinggi. Wasamud alladzina jabu sokhra bil wad. Orang-orang Samud yang mengukir, memahat batu-batu yang dijadikan tempat tinggal dan kemudian menjadikan itu sebagai pekerjaan mereka. Mereka sangat hebat sekali. Namun infrastruktur itu tidak menolong mereka di hadapan Allah. Jangankan di hadapan Allah, di dunia pun akhlak mereka tidak bisa mereka perbaiki. Mereka melakukan kemaksiatan. Mereka mungkin maju secara infrastruktur, tapi mereka tidak ada bedanya dengan hewan. Mereka berzina dengan siapapun yang mereka mau. Mereka bahkan melangsungkan hubungan sesama jenis misalnya. Mereka tidak hormat pada orang tua, tidak menghargai yang lemah. Mereka tamak dalam kehidupan sehingga Allah mengazab mereka. Maka orang-orang mukmin tidak melihat dengan cara seperti itu. Orang beriman tidak melihat hanya pada infrastruktur, tidak hanya pada harta, apalagi pada yang lain. Tapi yang dilihat adalah tentu saja mereka melihat pada akhirat. Apakah orang ini, apakah pemimpin ini, apakah sistem ini bisa membawa mereka lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kecenderungan yang saya maksudkan. Maka sangat tidak layak bagi seorang yang mengaku dirinya berakidah Islam, lantas mereka mendukung ataupun mereka membantu, mensupport orang ataupun siapapun ataupun partai yang diusung oleh kemudian kelompok-kelompok penista agama, atau mendukung siapapun yang diusung oleh partai-partai penista agama. Maka sangat tidak pantas sekali. Mengapa? Karena akidah itu seharusnya punya keberpihakan. Yang kedua, akidah itu punya keberpihakan dalam arti dia pasti menginginkan bahwa aturannya diterapkan.
Orang Muslim menginginkan aturan Islam diterapkan, itu adalah sesuatu yang sangat wajar. Orang Muslim cenderung pada syariat Allah, sangat wajar. Ada orang yang mengaku Muslim tapi anti dengan syariat Islam sendiri. Ini kurang belajar. Sudah wajar seorang Muslim cenderung pada akidahnya, cenderung pada aturan-aturan Allahnya. Karena itulah ketika dia di dunia mendapati aturan-aturan itu tidak diterapkan, ditambah lagi justru ketika aturan-aturan ini tidak diterapkan, malah kemudian terjadi kriminalisasi terhadap agama, terjadi kemudian kerusakan-kerusakan akibat agama mau dipinggirkan, melihat kemudian negerinya dijajah oleh kekuatan-kekuatan asing, maka bangkitlah kemudian kecenderungan, keberpihakannya terhadap akidah tadi. Dia ingin agar aturan-aturan Islam diterapkan. Maka ini adalah pun sesuatu yang sangat wajar sekali. Kenapa? Keberpihakan akidah tadi. Maka mereka akan senantiasa memperjuangkan bagaimana agar hukum-hukum Allah ini bisa untuk diwujudkan. Nah, bagaimana hukum Allah ini diwujudkan? Berdasarkan dalil-dalil dan hadis yang kita tahu ada dua. Pemimpin Islami yang menerapkan hukum-hukum Islam. Pemimpinnya Islami, aturannya pun adalah aturan yang Islami. Bagaimana pemimpin yang Islami? Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Yaitu adalah pemimpin-pemimpin yang mereka taat pada Allah, taat pada Rasulnya. Karena itulah mereka ditaati. Karena mereka menaati Allah dan menaati Rasulnya. Dan ketika mereka berlainan pendapat, punya permasalahan terhadap segala sesuatu, maka dikembalikan urusan mereka kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Inilah kemudian pemimpin Islami yang menerapkan sistem Islam. Dan inilah yang terus-menerus harus kita suarakan kepada umat untuk terus diperjuangkan, teman-teman sekalian. Andai pun kita hidup dalam sebuah sistem yang tidak ideal, dengan perjuangan yang jauh daripada selesai, karena itulah memerlukan sebuah kesabaran yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, usaha apapun untuk mendekatkan orang-orang untuk menerapkan hukum-hukum Allah, untuk melanjutkan kehidupan Islam, adalah insya Allah perbuatan amal soleh yang senantiasa harus kita persiapkan sekarang, kemarin, dan besok yang akan datang. Karena itulah teman-teman sekalian, tentunya kita senantiasa menghimbau kepada teman-teman sekalian, jaga keberpihakan akidah kita. Jangan sampai kita mengaku sebagai seorang muslim, lantas perbuatan-perbuatan kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang kafir. Jangan sampai kita sebagai seorang muslim, pilihan-pilihan amal kita tidak ada bedanya dengan orang-orang yang kafir. Menjadi seorang muslim berarti menjadi seseorang yang mempertanggungjawabkan apapun yang dia lakukan. Sekarang di hadapan manusia, dan terlebih lagi yang paling penting adalah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberpihakan akidah adalah keberpihakan pada Islam. Keberpihakan pada siapapun yang cenderung kepada Islam. Dan keberpihakan akidah adalah tidak mendukung siapapun yang diusung oleh partai-partai penista agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.